Sore hari menjelang malam, Doni sangat gelisah, kebingungan dan gak tahu harus ngapain. Sementara Dodi sedang asik bermain gadget sambil teriak-teriak keseruan. Aduh, gimana nih? Kiri bego. Yes, kena gua. Berisik amat sih lu. Yaelah, ngapa sih lu? Gak bisa lihat orang seneng apa? Tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik dan wangi dengan memegang banyak kantong kresek. Hai guys. Aduh, kenapa sih kalian ini? Setiap gue datang pasti ribut terus. Udah. Nih, gue bawain sesuatu buat kalian. Ah, biasalah Din. Norak nih si Dodi dari tadi gelisah mulu, gak jelas. Kebelet boker lu. Boker sana. Sialan lu. Ya habis gimana? Gue bingung gini guys. Bingung kenapa sih? Ngomong aja sini sama kita. Drama banget lu. Dah cepet bilang. Oke. Jadi gini. Gua tuh semalam dengar sesuatu di lantai atas. Setahu gue, kita kan tinggal bertiga doang ya. Nah, saat itu gue lagi sendirian dan kalian lagi pergi. Dan singkat cerita, gue coba ke atas kan. Terus... Tunggu. Ini bukan soal hantu kan? Sumpah ya, gue udah pernah bilang sama lo, gue gak mau denger atau bahas apapun soal hantu yang kalian atau lo denger. Tunggu Dina, sabar. Kita dengerin dulu cerita dia. Iya. Iya, sorry Dina. Gue gak tenang nih kalau gue gak ceritain. Nah, terus kan gue ke atas ya. Terus pelan-pelan kan tiba-tiba ada suara peletek gitu anjing. Gue langsung teriak dan gue lihat. Lihat apaan woi? Cerita jangan setengah-setengah. Tahu cepetan ke selesain. Kalian penasaran kan? Iyalah. Mau gue lanjutin? Dih, apaan sih lu? Iyalah, tanggung Ege. Ya udah, kalau gitu sini deh. Lu deketin gue deh. Sini. Ya elah, kenapa sih lu bikin tambah serem anjir? Buruan dah. Mulut lu bau Ege. Nah, terus bisa nggak gue pinjem garus dulu ke kalian berdua? Soalnya gue... Elah, muter-muter amat lu. Tahu, gue kira hantu beneran. Gak bakal gue pinjemin, bodoh amat. Tuh guys, please. Gue lagi bingung nih, gimana harus ngomongnya ke kalian. Habis kalian gak mau dengerin gue kalau lagi ngomong serius. Bodoh amat. Yeay. Balik lagi di podcast Indonesia. Welcome Masih back. bersama gue Ica, Ika, Irwan. Dan Brad Utit. dan asik. Kacamatanya balikin. Mohon maaf, Sorry, di sebelah sana. Properti. Oh iya, maaf. Properti yang YBS kasihan yang Mas Tito. bersangkutan. Sumpah udah lama banget kita gak nge-podcast lagi. Iya Ya nih, ampun, sibuk saking banget sibuknya. nih. Ya, alhamdulillah ya sibuk. Alhamdulillah ya. sibuk. Dan sebelum kita mulai nih, kita pengen ngucapin selamat yang abis lulusan dari AFAI. Asik. Asik. Congratulations Terima Abang kasih. Irwan. Dia udah predikat baru loh dia. Apa tuh? Very good. Bukan. Apa tuh? Aktor suara. Asik. Peringkat berapa? Jadi si abang ini selain produser dia juga sekarang sebagai aktor suara. Iya, karena si Irwan, sorry ya bro, si Irwan ini bilang kalau misalnya dia kan akan berkecimpung di dunia suara. Iya. Kalau dia nggak tahu soal itu kan, Betul. ya kan. Dan gue salut sih, maksud gue produser kita mau mengosongkan gelas ya, Iya. Yoi. Untuk Sama belajar. piring juga sih. Nah, ya, untuk belajar tentang voice actor gitu, Gue dong yang ngentek. voice acting maksud gue. Memasukkan dompet. Ya gitulah pokoknya. Jadi- Pokoknya belajar mah gak boleh berhenti harus. Cerita dong bang, duka-dukanya di... Duka. salah. Duka. Oke. Apa sih? Ya, Emang maksud- kita sekarang mau bahas apa sih?
Lu main nembak-nembak aja lu. Iya kan selama dalam perjalanan belajar pasti ada suka dukanya, pasti ada sesuatu yang horor. Siapa tahu. Oh, bridging-nya begitu ya? Soalnya horor itu nggak cuma melulu hantu. Iya, nggak selalu gitu. tentang yang serem-serem gelap itu kan enggak. Kayak Masjid sekarang nih gitu. kayak gue lagi ngeliat masjid kok kayak horor banget. Oh gitu ya. Iya, gitu. Kenapa tuh? Mas lu geseran ya ke sini dikit. Oh gitu ya. Horor ya, tahu-tahu punya topi baru ya kan, Iya. kacamata baru Iya. gitu. Tambatan hati Kadang lama. gini, apa namanya? Kenapa tuh? Setiap ketemu masjid tuh selalu ada yang baru gitu. Oh iya dong. Iya. Apanya aja lagi yang baru? Bulu-bulunya. Enggak. Kok kamu Kenapa sih dari tadi tahu? ngomongin bulu-bulu? Tahu nih dia. Emang iya? Dari Lu di tadi mobil orang ngomongin bulu-bulu baru dah. ngomong sekarang. Iya, Ah, baru Tadi dengar. ngomongin bulu dah. Lu ngidam bulu ya. Kenapa sih Stalking kalian? bulu. Tahu. Stalking bulu. Sesuatu yang terbulu-bulu itu enggak enak. Mas, Ya. Ya udah ya Mas ya. Nah hari ini Ya. kita Apa? kayak pengen ngebahas soal horor banget. Horor banget. Horor banget. Berarti ini konteksnya nggak mesti harus yang serem-serem hantu Nah apa dulu apapun. karena Gimana? horor di setiap orang tuh beda-beda. Oke. oh gitu. Iya sih. Nggak melulu soal hantu. Mm. Berarti kita harus menyamakan persepsi dulu nih. Ya. Oke, Mm-mm. samain dulu. Apa definisi horor buat kalian? Kalau dari gue, Mhm. horor adalah ketika ada orang yang tiba-tiba Pinjam baik. 1.000. Enggak, bukan. Pinjam 1.000 bukan 100.000. Ketika ada orang tiba-tiba baik, ternyata dia ingin mencapai sesuatu dengan mendekati kita. Aduh, sorry ini nyangkut di lek-lekan gue. Tiba-tiba pelok. Oh jadi ada. Jadi menurut gue, Uh-uh. horor adalah ketika ada cowok mendekati perempuan, Uh-uh. ya kan? Terus tiba-tiba dia mendadak baik, Oh. mendadak sweet. Oh. Ternyata ya, udah gitu sweet lagi. Soalnya dia ngeluarin telunjuk, gue ngeluarin jempol. Oh, gitu. Nah terus Oke, udah oke, gitu terus? tiba-tiba Oke. awalnya biasa karena kayak kita ladenin atau apalah gitu. Terus tiba-tiba terus? dia kayak, oh dia kayaknya suka sama gue mungkin. Iya. Terus gue jadi ngerasa horor karena kok dia setiap hari kayak neror gue dengan kebaikan-kebaikan yang nggak biasa dia lakuin. Dan itu menurut gue horor. Oh, jadi bikin lo nggak nyaman, ya? Nyaman, iya terlalu itu horor. baik, terlalu berlebihan baiknya gitu ya. Tidak seperti biasa Bukan karena berlebihan, itu lebay namanya. Lebay. ya itu di garis bawahi. Kalau versi gue gitu. Oh, Kalau iya. versi siapa? Mastit. Gue horor. Oke, definisi dasarnya aja horor itu kan sesuatu yang menegangkan, Menakutkan. yang menakutkan, yang menyeramkan, itu kan horor ya. Tapi kalau buat gue tuh banyak banget lah gitu loh. Salah satunya misalkan gue setiap kalau misalkan meeting sore, bukan siang ya, sore menjelang malam meeting, terus gitu ada makan besar, itu horor buat gue. Kenapa? ya? Oh. Nggak dimakan, Sayang. pengen Pengen nambah malu. gue Gitu. kalau gue makan kenyang sampai rumah horor. Horornya? Lah yang di rumah kan masak. Oh gitu. iya. Kamu kenapa gak makan? Gak dimakan marah ya? Nih, Dimarahin. iya, nih makanannya. Aduh, ntar aja ya. Kenapa? Udah makan ya? Itu bahasa kalimat yang horor tuh. Oh. Udah makan di luar. Oh, enakan di luar ya makannya ya? Oh iya ngerti. Oh, suka panjang ya setelah itu? Ah, enggak. Ya gue emang panjang. Maksud gue Apanya? kita Panjang kali diskusinya lebar? tuh jadi panjang. Oh gitu. Nah itu salah satu horor. Dan sebenarnya kan masih banyak lagi kan. Gue kasih contoh itu. Mungkin nih relate sama bapak-bapak yang memang ini sama gue lah. Waktu pasti pakai G ya? Ya betul. Babag. Itu pakai G. Babag. Udah Babag. lagi babag. Mas, Babak Iya. enak tuh. Satu babak. Terus kalau abang? Horor ya? Horor itu tiba-tiba ada yang ngechat. Udah lama ngechat atau ngechat gitu. Apa kabar bro? Deh. Iya. Itu horor tuh. Gimana keluarga sehat? Iya. Sering Belum ya? dibalas tapi udah ngechat terus gitu. Terus ngomong nanya apa lagi ya? Terus oh gini bro. Iya. Jadi gini bro gitu Belum ya. jawab padahal belum. Template-nya Iya, gitu ya. template-nya gitu. Jadi gini. Gitu. Lo Ya lagi ngerti kan maksudnya. Lu Pada lagi- akhirnya ya. lu lagi ya di mana? begitu. Lu lagi di mana? Ya Gitu. biasanya pertanyaan begitu. Lu lagi di mana gitu. ketemuan yuk. Padahal tuh belum dijawab tapi dia ngerocos terus gitu loh. Tidak memberikan kita kesempatan Iya, buat iya, menjawab iya. gitu. Masih sering banget kan?
Iya parah. Bang lagi di mana bang? Bang lagi di mana bang? Kasur ya? Enggak, gue Mau nanya. nyusul. Iya. Gue sakit dah. Terus bang, Ya itu sih paling banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita untuk minjem duit gitu. Kan kita belum tentu kita punya gitu loh. Dianggap kita punya mulu terus kita dipinjemin terus gitu. Padahal kita juga gak punya gitu. Jadi kayak, Ada juga bang yang horor tuh cuman dengan kalimat misalnya gini. Jadi gak nih kita ngetek? Jawabnya apa? Itu horor tuh. oh itu horor. Aduh takut salah jawab gitu. Aku nunggu abang aja yang jawab nih. Kayak semalam juga kan ditanya tuh di grup. Jadi gimana? Kalau capek nggak usah. Terus gue kayak pengen jawab tapi yang lain udah pada mau. Tapi kayak kok gara-gara gue. Kok gue jadi biang horor di antara kalian. Iya benar. Iya kan? kok jadi pada curhat gini sih? Kenapa sih? Ya kan sekalian. Sekalian. Itu contoh. Kita kayak ngeluarin unek-unek ya berarti. Iya. Sekalian aja Oke, gitu. oke, Iya. Dan kita main depan, gak main belakang. Gokil Oke. gitu dong. Ayo, kayak apa? Kalau Ika sama kayak Ica, sama satu lagi gini, kan kita itu kan ya baik tuh kan sama semua orang gitu kan. Nah kita baikin lah, maksudnya biasa aja gitu. Tapi orang itu malah salah paham, Salah nangkep. ya malah nganggapnya kita yang demen gitu. Padahal gitu dikasih tahu, malah dibilang disangka PHP, padahal boro-boro PHP ya kan. Siapa sih? Ya udahlah. Oh iya, udah. Baru-baru ini ya. Enggak juga. Maksudnya sering, maksudnya kayak sering, gitu. iya. Maksudnya kita baik, kirain ada maunya gitu kan. Taunya salah gitu kan. Iya, Salah padahal emang nangkep. mau banget gitu. Enggak deh. Itu kan gitu. kata-kata. Kata-kata. Kalau situasi horor juga pernah. Kayak misalnya nih, gue ada di tempat umum yang pengap dan gak bisa ada sirkulasi udara. Nah, Terus gue sakit perut banget. Terus gue kayak, gue ngitungin kan gue udah kentut, belum anget. Tapi kalau sampai tahap anget, itu biasanya baunya tuh udah kayak bau biawak kan. Bau jurang. Jadi diukur ada angetnya. iya kan kalau pernah gak sih kayak mules nih. Terus kita kentutin kan. Bes, oh masih aman. Keluar lagi bes kayak next. Ya kan. Terus yang ketiga yang terakhir. Kalau udah bau. Udah pura-pura gak tahu aja dah. Pura-pura gak tahu itu maksudnya Apalagi kalau di lift. Iya. kayak coba kita pura-pura yang penting bukan gue gitu. Kalau gak gue yang mulai. Ih bukan tut ya. Padahal gue yang kentut. Oke. Gitu ya teman-teman Lempar caranya. batu Situasi sembunyi tangan. horor. Sembunyi kentut. Jadi kentut ya kayak gitu. Penasaran gue malat itu kentut meter. Kentut Iya, Emang itu, ada? ngukur panas itu tadi. Ya kan dari tubuh kita sendiri yang mengukur. Oh bukan pakai tangan ukurnya. Enggak kan ada itu tuh SILIET itu yang Silly. ya gitu kan. Gitu. Oh iya. Oke. Emang iya. Tapi gue pernah makan ubi tapi gak bau. Ubinya yang bau. Privilege. Mana sih? Sampai masuk ke dalam nggak mau disalahin saluran dia aja. Ubinya minder ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau soal ngomongin kentut nih, bau enggaknya kentut kita itu tuh berhubungan dengan kita sehat atau enggak gitu loh. Kadang-kadang kalau kita sehat makan apapun harusnya enggak begitu bau. Nggak bau. Oh gitu. Ya, cuma kalau kita misalkan lagi sakit, entah lagi demam atau apa, itu biasanya akan lebih bau dan lebih intens kandungan gasnya dibandingkan kalau kita sehat gitu. Dan kalau orang udah lama nggak pup pasti kentutnya bau banget. Orang udah lama. Oh iya Iya. benar. Kayak Jadi mau kayak udah di 4 ujung hari. gerbang. Udah di ujung gerbang biasanya Jadi lagi begini. Kayak ada. Aku speechless. Abis ini makan lagi. Gak ngaruh sih. Gak ngaruh. Kok jadi ngomongin kentut? Ya. Horor yang lain dong. Tapi emang itu horor banget loh. Iya sih. Enggak. Memang sebenarnya mereka tidak bisa dipancing kalau udah ngomongin begitu di situ mulu tuh si Ica tuh. Kok gua? Banyak banget ceritanya ya. Banyak banget kayak gak habis gitu. Nonton di bioskop aja bang. Pernah bang gitu bang. Lagi filmnya film lucu lagi ketawa-ketawa tiba-tiba yang sebelah gue ngomong gini. Kenapa bau banget ini? Gitu. Tapi biasanya kentut bau tuh gak berbunyi loh. Nah itu dia makanya kan Cek ngomong. Kayak itu loh, kayak apa? Tembakan pakai peredam itu cep tuh bau gitu kan. Oh, Ya sih. gitu. Apalagi selain kentut? Situasi horor. Ya situasi horor itu. Wah, kalau gue mah banyak kalau yang di Situasi kejadian di horor rumah tuh kalau misalnya disetirin sama abang. Ih. Lah,
Kayak tadi. Abang tuh kan udah kayak angkot ya. Kalau nyetir ya. Angkot Joni. Angkot Batak lagi. Kesannya tuh kayak mobil tuh kayak mau ditabrak. Angkot Medan. Aduh ampun dah. Emang masuk gitu? Iya. Kayak Iya. dempet banget Iya. gitu. Kayak Iya. tadi kan Bang, hati-hati Bang. Cek udah berapa kali ngomong. Oh ya oke. Gue tapi enjoy gue. Enjoy yang menantang maut gitu ya. Gue enjoy rapet gitu pegang kenceng. Iya, gue jadi bisa merasakan adrenalin gue. adrenalin. Coba aja seminggu gitu ntar tuh pegangannya kendor. Ya copot. Gue setir di Lebay bawah. lu. Iya. banget. Berlebihan. Improve. Apalagi Selalu kalau di improve. Purwakarta, gitu, gila. Itu gue Mas pasti Lebay. beneran. Gue nggak perlu narik tuas ke belakang. Itu langsung ke belakang sendiri. Oh saking ngebutnya ya. Iya. Gue sini nggak bisa. Kuping abang gue tarik. Oh gitu. Pelanin dikit bang. Ini udah pelan nih. Ini udah pelan nih. Bener sih horor. Oke next. Ada situasi apa lagi? Kejadian horor yang gue alamin adalah ketika gue di dapur, udah malam, Tamiya keluar. Itu gue paling benci. Gue sampai kayak kecoa tau kan? Gue baru nangkep. Oh kecoa Tamiya oke. Ngebut banget Bang. Enggak dia ngebut. Kalau Enggak lari maksudnya. ngebut. Oke. Iya kan? Dapat diksi baru nih. Oke. Iya jadi gue tuh lapar nih ceritanya. Udah malam. Iya. Biasanya tuh keluar tuh dia dari Iya. bawah itu kan. Nah gue pengen ngambil piring tuh sampai nggak berani karena yang gue bingung kecoa di rumah gue itu dia tuh ngejarinnya gue. Kalau nyokap gue yang Keluar? jalan, dia lari. Kalau gue yang jalan dia ke arah gue. Gue ada masalah apa sih sama kecoa? Iya. Gak tahu. Coba cerita. Ada apa masalahnya? Manusia tuh tebar pesona sama manusia. Jangan sama kecoa. Kenapa sama kecoa? Gak tahu pokoknya rasanya tuh gue itu horor buat gue dan gue bisa jantung gue bisa deg-degannya tuh setengah mati dan gue bisa teriak-teriak sendiri malam-malam Tapi itu. kalau cuma jalan itu nggak horor kecoa. Terbang. Ih, itu lebih horor lagi tuh kalau kecoa Kan dia terbang nggak tahu tuh. arahnya tiba-tiba terbang gitu anjir. Kita udah prepare kan. Oh, kesini nih, ke situ ini bisa langsung belok ke sini tuh. Emang gitu mas? Cetit banget. Aduh baik-baik makanya Masti Orang tua. tua nih. Tahu banget Nah, sih. ini gara-gara Natural banget itu Masti. gara-gara kecoa nih. Emang sih parah gara-gara kecoa tuh waktu itu pernah kan lagi duduk di meja ruang tamu sama ponakan. Duduklah dia tuh kakinya pas duduk di meja itu kakinya nggak bisa turun ke bawah nggak nyampe. Tiba-tiba ada kecoa di depan kita. Dia terbang. Ika lari dia yang nangis. Bunda. Jadi gara-gara kecoa kan ponakannya ditinggalin. Karena dia mau turun takut kan. Oh. Ya udah deh. Ya kecoa sih nggak bisa mati Refleks, kan. refleks. Jadi kita Dia kan sama ngeri. nuklir aja dia nggak mati loh kecoa tuh. Tapi dia sama apa sih di rumah Baygon. Merek Baygon mati Oh dia. enggak, kalau gue gampang. Kecoa kalau misalkan udah apa namanya? Gini, cara matiin kecoa tuh gampang. Lo semprotin air, tebalikin dia tuh kan Kasih posisinya gini. tepung. Nah, enggak, kalau udah terbalik begini gampang, Bang. Terserah nih, mau pakai metode klitik-klitikin dulu tuh badannya klitik-klitik gitu tuh. Kalau dikritikin gitu dia megangnya tuh muter lagi langsung lari ke masjid. Enggak, ya makanya pakai air sabun aja, pakai air sabun juga langsung mati dia. Enggak Kalau biasanya Ika kalau sih- gue pakai Baiklin. Oh, sekarang Ya, kita membahas metode bagian membunuh kecoa ya. Iya. Metode cara membunuh kecoa. Membunuh kecoa. Iya. Kejam ya kalian. Jam. Gitu. Soalnya gue pernah pengalaman mukul kecoa langsung dalam keadaan hidup pakai sendal. Tuh bencret ya keluar itunya. Terus gue tuh langsung kayak gemeteran gitu karena kan gue bukan manusia pembunuh kan. Cie. Jadi gue kayak ngebunuh manusia makhluk-makhluk kecil kayak gitu tuh gue langsung gak bisa. Tapi lu suka membunuh rindu. Gue suka membunuh perasaan dia. Gue sih perasaan gue yang terbunuh. Ya udah sih Ca, Iya. nggak usah curhat. Oke, ya Ya. gitu sih soal kecoa. itu baru kecoa kan. Ada lagi yang lebih geli lagi Sekarang tuh gue ini. mau nanya, Apa tuh? horor yang sama orang selain minjemin duit atau apa tuh apa lagi yang paling horor? Gue pernah ngadepin debt Apa? collector. Dulu Kayak tuh- soal perduitan ya orang kaya mah lain ya. Kalau kayak emang apa debt collector? Iya, ngapain dia kolektor? Aneh Kan banget. kaya karena ini pinjol. Enggak. Jadi dulu keluarga sih nyokap terlilit kan yang ratus juta gitu. Wah itu tuh kayak
tiba-tiba backsoundnya sedih gitu. Gila sih, maksudnya ngadepin debt collector itu benar-benar luar biasa, butuh mental yang tinggi gitu kan. Maksudnya kita mau udah nyiapin alasan apapun, begitu ketemu mereka lupa tuh ngomong apa, ketekan dengan aura Iya. premannya gitu Dan kan. Terus kita ketakutan gitu, benar bisa sampai gemeteran gitu kan. Itu abang umur berapa? Kayaknya 6 tahun lalu apa 5 tahun lalu gitu. Oh. Nyokap di Bandung gitu kan nggak pantau gitu di sana, jadi banyak kebutuhan terus kita nggak tahu. Tahu-tahu debt collectornya naruh ke anak-anaknya gitu kan. Kayaknya nyokap ngasih nomor anaknya gitu. Itu bahasa bermacam planet ada di situ kayaknya, kayak Dianya yang ngeluarin iya planetnya. ngeluar. Iya. Iya kan? Iya dia ngomongin Dia dari galaksi mana? itu Andromeda. Oh, jadi gak sedih nih. Iya. nggak sedih memang, itu menakutkan. Itu kan baru telepon kan, pada akhirnya kan nggak bisa nih kita diemin, harus dihadapin deh. Akhirnya abang ke Bandung gitu kan, bertemu dengan langsung dengan para debt collector itu. Wah gila, saya bener kayak Abang gampar. gue ngebukin. Banyakan dia. Oh rame. Abang ke poolnya, maksudnya ke Enggak, mereka datang ke rumah. Lu kata bisa pakai taksi. Ya habis ngomongnya apa dong? Base camp. Boleh lah, itu kan agak gaul dikit ya. Jadi mereka banyak itu 3-4 orang gitu kan, Bandung gede-gede banget kan gitu. Sayang aja gede, kalau kecil mah gue takut juga gitu. Emang bang sesuai jagoan juga nih orangnya, kebanyakan begitu. Iya. Yang penting gertak dulu. Oh gitu. Yang penting sok keren dulu. Sok keren dulu gitu. Udah di sepanjang perjalanan ke Bandung itu udah nyiapin gue mau apa, gue udah siap undang-undang hukum dan lain-lain, sarung tangan bla bla bla. Ketemu orangnya kicep. Iya bang. Ya soalnya posisinya emang salah kan. Iya emang kitanya. salah sih. Walaupun sebenarnya bisa dibenarkan karena memang tidak diperbolehkan kan nagih seperti itu gitu loh. Masalahnya memang jumlahnya udah nggak kecil gitu, dan ini masalah uang, dan ya gue akuin memang salah gitu. Jadi ya di posisi salah kan kita susah buat bela diri ya gitu. Kadang kita ngerak bener pun, kadang-kadang kita takut gitu loh kalau terintimidasi gitu kan. Iya. Jadi kondisinya itu benar-benar nakutin banget. Maksudnya kayak wah gila sih, deg-degannya luar biasa itu kayak. Terus Itu abang sendirian. Miriam Saudara abang yang lain Aku ngajak Mastit. Dia Dia lebih nangis ya di belakang. nggak ada sendirian. Ya maksudnya ya itu kan masalah jadi masalah besar, terus udah bilang udah yang beresin biar anak-anaknya aja, yang lain gak usah ikut campur gitu. Maksudnya selagi anaknya masih bisa ya kenapa enggak gitu ya. Terus Sotoy abang gitu kan. bilang gitu. Bilang tuh ke debt collector, udah bang tenang bang, saya nanti yang ngurus sama anak-anaknya. Bilang gitu gak? Berarti dia bukan anaknya. Saya cuma apa sebenarnya? Saya cuma disuruh gitu. Itu satu. Yang kedua, gue mau dihabisin sama orang-orang Ambon. Jadi dihabisin dimakan. digebuk, mau dibunuh, mau di Serius? serius. Jadi ceritanya itu dari game online. Jadi ada yang nggak terima sama gue di game online gitu kan. Gitu. Terus gue aja berantem lah kan. Gue pikir satu mah ayo aja lah gitu. Dia datang dengan teman-teman Ambonnya. Itu ada 18-19 orang datang. Datang kemana? Ke kantor gua. Kan gua waktu itu malam kerjanya kan. Masih di Cinere kan waktu itu. Mereka serius. Mereka itu bawa golok, bawa parang itu. Gua keluar kan. Tawuran gitu. Tawuran. Pokoknya kalau gua keluar kantor gua pasti habis itu. Makanya begitu gua keluar rame, mati nih gua anjir. Yaudah deh, yang punya urusan sama gua ke dalam deh. Kita ngomongnya di dalam gitu. Gak mau, gua di sini aja. Gua gak mau gitu. Terus gua bilang, gua ancam-ancam kan. Gua ada CCTV di sini. Jadi kalau macam-macam juga percuma, kalaupun gue mati, gue so berani gitu kan, walaupun takut, tapi ya udahlah ya. Karena ngomongnya bibirnya udah gemetar. Iya maksudnya, ya kalaupun gue mati, minimal gue ada di CCTV-nya gitu. Jadi lo mau nyelesain apa enggak, gue bilang. Kalau mau lo masuk ke dalam gitu. Ya, 4 atau 5 orang gitu. 1 orang yang bermasalah sama gue, 4 orangnya orang Ambon gitu kan. Wah ini di kantor kan gak ada orang kan, malam-malam cuma sendirian banget. berdua sama 1 orang. Sama satpam paling ya? Gak ada satpam. Siapa Oh tuh? gak ada satu. Nah, si Mamat, si NOC-nya bagian support tuh kan. Tapi ya dia diam aja gitu kan. Akhirnya ada masalah apa? Gue bilang, gue cerita gini. Si Amon itu pas nyerita tuh udah mau maju, mau gebuk gitu. Tan gitu. Ya gue berakting aja ngeliat TV gitu dalam hati, anjir takut banget gue. Iyalah pasti Gila. Itu tuh bener-bener mental itu bener-bener anjir ketekan gini rasanya. Aduh kayak mati nih gue, anjir mati nih gitu. Maksudnya yang jadi masalah tuh apa sih? Iya Enggak, maksudnya. dia tersinggung di game. Maksudnya kayak dia melakukan, gue kan gitu kan GM kan, maksudnya game master gitu loh. Gue yang megang game, dia melakukan kecurangan ya gue ban dong. Dia gak terima gitu loh. Karena dia ngamuk ke gue gitu. Jadi disamperin gitu kan kayak gini. Pokoknya ngebacanya banyak ke dia gitu loh. Maksud gue gini, pertanyaan gue kan gue satu ya, sok berani gitu dengan depan 5 orang pun. Tapi pucat sih muka gue, pasti pucat tuh. Pertanyaan gue, lu salah gak gitu? Ya gue salah tapi ya udah gitu. Dan lu kalian berempat membela orang salah gitu. Jadi maksud gue, kalaupun gue ditekan gue kepepet, minimal gue ngelawan walaupun gue kalah gitu. Iya. Ya udah pada akhirnya argumen,
Udah tuh mulai ancam-ancaman, lu mati sama gue ya. Gampang, gue mati aja tuh ada CCTV tuh. Jangan kira gue gak ada backing ya. Kantornya juga backingnya ada, gue sebut polisi-polisi yang sering kesini kan gitu. Jadi saat itu gue udah nelpon, ke WhatsApp sih, WhatsApp apa BBM waktu itu ya lupa. BBM dong. BBM dong. Belum ada dong WhatsApp. BBM waktu itu. kali ya. Bang Majid kalau nggak salah, Bang Majid itu pentolan silat daerah Gandul. Dari Gandul. Bang Majid, gue ada masalah nih tapi gini-gini gue ceritain, tapi nggak usah bergerak dulu. Gue mau nyelesain coba masalahin dulu, gue bilang kan. Ya Nos ini kasihan banget, ketakutan deh. Jadi deh maunya gimana gitu ya, akhirnya karena tadinya emosi kan, udah santai dulu maksud gue. Ya ternyata bisa diselesaikan dengan diplomatis gitu. Jadi pada saat gue mutusin, mungkin pas gue keluar aja abis pasti gue itu. Karena gue liat itu parang balok itu udah disandarin di tembok depan pagar gitu loh. Itu dia ngegertak sih sebenarnya pasti. Ya whatever it is, tapi kan gue kena mental coy. Iya. 18 orang bayangin kan, kayak anjir ada apaan nih gitu. Horornya jadi horor banget ini. Iya, ini bener sih horor pengalaman gue. banget. Maksudnya kayak ya gue penakut gitu dari depan begitu, kayak aduh anjir mati nih gue kayak. Iya, horor. Bener-bener mental lah karena itu, wah parah sih itu. Malah besok badminton lagi. Enggak gitu Oh dong. enggak ya. Berapa aja nih orang. Mana besok skating lagi. Ya gitu. Gue pernah ini lagi waktu ke Malang. Jadi ceritanya gue main ke Tulung Agung naik motor, pinjam motor temen kan lagi ke Malang ke Tulung Agung. Nah pas balik kemalaman nih, gue sok-sokan gitu kan. Gue modalnya tuh cuma modal GPS doang nih. Nah waktu itu gue ada 2 HP nih, ada 2 HP. Nah yang satu itu baterainya kuat, yang satu baterainya lemah nih, gitu kan. Nah gimana caranya gue balik dari Tulung Agung ke Malang lagi nih. Nah gue harus nyusurin jalan yang namanya Gunung Batu tuh nggak di Malang tuh. Jadi gue ngelewatin jalan gunung bang. Nah kan karena gue pinjam motor Kayak di Purwakarta itu bukan? Iya pokoknya model kayak gitu. Pokoknya ngelewatin gunung muter gitu. Jadi Lu kayak Ninja Hattori? iya. Mendaki gunung. Iya benar-benar. Iya lewat. Nyanyi. Nah pada yang jadi horornya adalah itu motor lampunya mati. Terus gelap banget dong. Nah pas gue balik, Lu makin gak kelihatan dong berarti? ya Pakai itu dong. Karena Sensornya nggak dibuka dong mata kucing. Oh mata kucing, oke. Mata kucing. Enggak mata batin ya enggak? enggak. Oh, oke. Nanti kelihatan yang lain. Lebih seru. Nah kan gue cuma ada 2 HP nih. Aduh gue lewatin jalan mana gelap banget sendirian gitu kan. Nah yang bikin horror itu adalah satu, lampu mati nih. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue nyalain flashlight HP. Jadi gue naik motor tangan satu, yang satu flashlight ngelewatin gunung dan itu dingin banget bang. Nih gue, Serem Gak pakai banget sih. jaket. nah sebelum ke masuk ke arah gunung, di situ ada satu toko baju yang baru. Oh di gunung ada toko? Enggak maksudnya kayak ada model pasar-pasar gitu bang. Oke. Sekitar jam 7 malam, jam 8 lah ya. Gue mampir, gue beli cuman buat beli ini dari mulai baju panjang, jaket sampai jas hujan supaya gue tebel nih gitu. Karena gue ngelewatin dibilang, Bapak dari mana Pak gitu? Enggak kedinginan kalau sini. Dingin banget loh. Itu aja gue udah 4 lapis apa 5 lapis masih dingin itu. Ditambah lagi gue naik motor begini nih. Satu megang flashlight. Untung gak ada Beku begal ya. beku gak tangannya? Emang zaman dulu kayaknya belum musim Belum begal ada deh. ya, belum ada musim Gue begal. gini bang, yang keluar asap gitu Jigong, loh. oh. Iya. Bener lagi. Nah gitu. Nah yang lebih horornya lagi adalah di belakang ternyata ada mobil nih. Ada mobil, lampu dong. Iya, Gue seneng kelihatan. kan. Wah lampu. Akhirnya gimana caranya? Gue di tengah-tengah. Mobil gak boleh gue suruh lewat, ngerti gak lo? Supaya lampunya dia tuh nerangnya ditabrak. Iya makanya takutnya Tapi nggak dia baik ya, kelihatan. tapi dia baik. Mau. Ntar dulu. Justru itu. Ntar dulu, itu mobilnya ada nyetir gak? Nah kan gue kan gak berani ngeliat ke belakang. Gue taunya kan, ada mobil. Udah deh gue gimana caranya gue di tengah tuh biar mobil. Dikelaksonin dong. Itu. Iya Pak. Jadi sepanjang jalan bodo amat, yang penting gue terang. Akhirnya kan karena mungkin dia gak sabar, dia mepet gue. Mepet gue terus buka kaca. Bego, keluar dari bahasa ini segala macam. Di akhirnya dia nyalip gue kan, gelap lagi gue. Oh dia gak peka ya, maksudnya kayak gitu ya. Tapi dia juga ngeselin sih, Iya. maksudnya kayak minimal ngomong baik-baik gitu. Oh pas dia bilang bego lu jawab apa? Emang gitu gak? Iya. Gak dia gak peka lo, balas Iya, dong. Emang gue suka sama lu. Dia kemana-mana. Kalau Itu kejadian horor banget horor yang pernah Ica ingat adalah waktu SD pas pulang sekolah itu diikutin sama orang sampai ke rumah. Gak tahu, serem banget sumpah. Aduh iya sih. Jadi Ica dari pulang sekolah itu kan jalan kaki kan ke rumah. Nih orang ini udah ngikutin Ica dari depan
melati kayak Kak. Hmm. Terus Ica ketakutan kan, nangis. Akhirnya biasanya Ica lewat yang depan melati yang TK itu ke kanan, Ica lewat yang rumah gede ke kanan. Karena dia hilang, gak ada. Udah lewat sana Ica udah cepet-cepet jalan, cepet-cepet. Terus masuklah ke dekat arah gang kan kecil. Jadi tuh jalanannya tuh kayak sepi gitu. Dia di belakang Ica tiba-tiba manggil, Dek, sumpah. Sumpah serem banget tuh gue kayak Ica langsung jalan terus gak mau noleh kan. Dek, dia manggilin. Dia tuh naik motor. Nggak, ngerinya tuh diculik atau nggak diapain gitu. Akhirnya sampai ke rumah, di rumah gak ada orang. Dia muter tuh kayak dia muter tuh gak? Dari rumah kita ke rumahnya tante yang paling ujung. Terus Ica cuman bisa nangis karena di rumah gak ada orang. Ica cuma di depan pagar, maksudnya di dalam teras, maksudnya di teras sambil buka kotak makan mie goreng yang kotak gitu yang masih dingin. Terus makan. Sambil makan. Sempet-sempetnya. Kan dia kalau lapar itu. Iya. Supaya Ica tuh gak ketahuan kalau misalkan biar gue tuh gak ketahuan kalau misalnya gue tuh lagi ketakutan itu kejar sama dia. Gak lama mami pulang. Terus gue bilang, Mi jadi ikutin. Abis itu mami ngeliatin kan ke depan begitu kan. Terus dia langsung pergi. Dan sempat nungguin? Jadi tuh dia nunggunya tuh bukan nunggu di depan. Tapi muter gitu loh, naik motor. Muter-muter gitu Bang. Lu coba lihat sudut pandangnya si yang pemotor itu deh. Itu horornya dia. Ngelihat mami. Jauh gak? Sumpah itu serem banget. Dia juga lebih serem. Aduh maminya lagi yang keluar katanya. Padahal itu posisi tuh kayak jam 11 setengah 12 gitu loh. Bukan siang, yang kan sore. Iya. Tapi, diikutin begitu sumpah serem banget. Tapi zaman dulu emang iya sih. Banyak suka yang kayak gitu-gitu kan. Itu emang serem banget. Adik gue aja kan pernah. gue masih SD. Masih kecil banget. Iya mau diculik berarti. Mau diculik kali ya. Iya. Ih sumpah itu Ica masih inget banget tuh kejadiannya tuh kayak banget. Ih itu serem banget. Iya paham. Iya horor itu. Ngeri. Horor banget. Iya Gila. emangnya. Ika juga pernah digituin. Waktu itu kelas 6 SD. Sore-sore main lah kan. Dan dia itu ternyata udah ngeliatin Ika dari sekolahan. Dia ngikutin sampai pulang ke rumah. Kok cowok itu lagi gitu kan. Kita kan suka kalau lagi SD itu kan main di atas tembok itu loh. Yang suka main masak-masakan. Oh iya. Duduk di Ini situ Blok G sama ya? teman-teman. Terus dia ngeliatin Ika gitu-gitu. Ini. Apa itu? Terus, padahal itu depan di rumah ada mami semua lengkap, ada teman-teman rame gitu segala macam. Jadi gitu, kedip-kedipin gitu. Iya man sih gitu kan. Terus muter kayak Ica gitu juga muter sampai akhirnya Mi ada yang itu Mi. Mami keluar juga langsung dia kabur kan. Awas kau balik lagi kata mami gitu. Ternyata maminya lebih serem. Sama pas lagi Ika kan suka naik sepeda sendirian waktu SD. Nah jalanlah di Blok G itu ternyata ke Blok H, ke Blok mana. Nah pas mau balik lagi jalanannya kenapa ketemu jalanan buntu terus. Aduh Ika mau pulang katanya gitu. Aja tersesat ya. Dan pas tadi lewat sini. Mana ya malah udah mau maghrib makin gelap. Jadi Ika sore naik sepeda sendirian muter. Ika udah inget tuh jalannya itu pas lagi. Lama-lama kok nih kau kesini-sini lagi. Kok jalannya buntu. Duh Ika mau pulang gitu kan sendirian banget. Akhirnya gak tahu gimana akhirnya malah gak ada orang gak bisa nanya. Sepi dah tuh komplek. Ya udah tahu-tahu keluar aja dari situ ketemu. Terus mau maghrib. Dari mana kamu kata mami Mika nyasar. Itu serem banget tahu. Iya ya serem Allah. masih kecil tuh. Ya gitu ada serem tahu. Oh kita tuh memang temanya ngebahas horor tanpa ada unsur mistisnya. Iya. Kalau yang kayak gitu kan udah biasa kan. Mistis mah iya pasti sih. banyak lah. Iya sih. Jadi kita berhubungan dengan makhluk hidup aja yang bener-bener hidup. Dan Kemasukan nyamuk ke dalam hidung pernah? Pernah. Itu horor banget. tenggorokan gue pernah. Kesini bener-bener. Malah gak ada rasa lagi. Bukan masalah gak ada rasa ya. Kalau udah nyangkut di tengah tenggorokan tuh gak enak banget. Nyangkut lak-lakan gitu. Lak-lakan kenapa sih hari ini gue bakal bilang lak-lakan? Hah? Kenapa sih lak-lakan? Apa sih lak-lakan tuh? Lek-lekan kan? Apa sih? Langit-langit. Langit-langit. Oh. Ujung ini loh. Ujung. Gak update saya maaf. Iya. Lek-lekan. Lak-lakan ya. Oke lanjut. Itu horor tuh. Apalagi kalau misalkan udah ketahuan. Wah ada nyamuk nih gitu kan. Mau kita templok kagak enak. Itu malah masuk ke hidung kan. Aduh. Kayaknya itu udah gua rumah gua di situ. Gue menemukan tempat yang tepat nih untuk berkembang biak gitu. Itu horor tuh. Itu horor Ayo banget. apalagi masih horor. Horor itu, Ketemu ular. Horor enggak? horor itu. Nih coba horor di seputar pekerjaan deh. Profesi.
Pasti banyak. Horor adalah Horor adalah adalah yang awal ini aja deh. Kayak misalnya kita udah dapet jadwal, terus kita telat, Terus itu horor. Iya, itu Karena itu horor. akan ngeberantakin jadwal yang lain. Iya, Udah iya, gitu iya. kita malu benar. malu sama. Dan biasanya panjang dirinya. tuh ya, maksudnya Iya. keingat terus kan. Padahal kita nggak pernah telat, misalnya telat sekali yang parah, udah deh. Nih, Telat gue tuh, telat tuh. pernah itu kejadian kayak gitu. Padahal bukan gue yang telat. Oh. Tapi lo masih Jadi terus sebulan sekali kan rutin. gue datang tepat nih. Tunggu ya, ini belum selesai. Oh, setengah jam nih molor nih kan. Udah selesai. Dia langsung, gue duluan ya. Habis itu kan gue yang masuk kan. Gue yang masuk, datanglah yang lain kan. Bang, sorry bang. Aduh, gue telat. Enggak kok, ini masih nunggu. Lah, gimana sih jadwalnya jadi berantakan? Kan seolah-olah jadi gue ya yang kena ya. Iya. Itu horor itu. Itu horor. Apalagi senior lagi yang ngomong. Aduh, telat Kayak kayaknya. waktu itu pas kita lagi dubbing kita udah duluan datang terus tiba-tiba break dulu ya. Habis itu udah selesai break. Ini dulu deh. Sebentar soalnya senior senior sebentar dulu. doang. Sebentar 1 jam setengah. 1 jam setengah coy. Padahal gue mau kondangan. Iya. Padahal gue mau kondangan itu. Udah gitu kita pas udah selesai kita tag lagi cuma dikit doang. Dapetnya dikit karena kan gue harus kondangan kan. Siapa Jauh. sih namanya? Siapa sih? Si Ono. Apa sih mas lu nanya begitu mulu? Siapa sih Suka mulu? mancing. Biar tegang bang, biar horor. Oh gitu. Itu horor. Itu horor. Oke. Dan perasaan horor juga datang pas kalau misalnya kita lagi misalnya lagi tag iklan nih. Lagi tag iklan, kliennya ada 10 biji. Waduh, itu horor ya. Diliatin. Abis itu bilang gini, perasaan bagusan sampelnya daripada Ayo pernah gituin ya? Pernah. Oh, Gue pernah. serem Jadi banget. kayak waktu itu ada salah satu iklan. Jadi kan biasa kan kita panik ya. Terus disuruh tag gitu. Maksudnya emang gue belum ngasih beberapa opsi. Cuman si mbak-mbak ini yang ngomong di Jimit ini. Ini kan gimana ya? Ini kan kita pilih karena emang sumpah demi Allah gak enak banget. Karena emang dia intonasinya bervariasi gitu. Oh, oke. Ini coba-coba deh, sampelnya keluarin deh yang kemarin dia kirim tuh. Saya suka soalnya sampel yang dia kirim. Terus kayak gue, aduh kan gue belum ngomong lagi ya. Maksudnya gue baru ngasih satu, tapi dia langsung komen gitu kan. Udah gitu 2 perempuan, yang satu maunya yang kayak gini, yang satu maunya beda lagi. Terus gue kayak, aduh mampus nih gimana nih. Gimana, selesai itu dia ngedrop. gimana tadi? Gue ngedrop banget coy. Kan ada 2 orang. Yang satu maunya gini, Yang satu Satu maunya maunya yang gitu. satu maunya gini juga. Gitu. Gimana? Gini dan gitu. Jadi beda-beda gitu. Itu horor banget. Habis itu langsung insecure, terus langsung kayak apa gue ini ya. Terus kata gue pasti gue ada revisi nih. Tapi alhamdulillah gak ada revisi kan. Besok ada 1 kali revisi kan. Ini gak ada. Gue yang itu yang gue ceritain yang gue dapat PU itu. Yang mana? Jadi kan Oh, lo pamer lo berapa ya? bukan maksudnya pamer. Berarti kayak gitu siapa yang irdeng? Siapa yang irdeng? Iya. Irwan lah. Tuh gitu. Irwan kan. Irwan Horornya Dengkul. buat Bang Irwan itu adalah pada saat dia ngomong tuh selalu salah mulu. Iya benar. Enggak kan Gua bercanda ya bang. Gua lagi. lagi. Biasanya gitu. Bercanda bang. Nih, Jadi tahu. gue datang, kebenaran lo datang Tit gitu. Kenapa? Hah, Tit? Gue kurang 1 nih. Enggak emang disensor. Iya Tit gitu. Oh. Wah, gue kurang 1 nih buat sampel nih gitu kan. Deh lu isi deh buat sampel nih gitu kan. Sampel, gue yang kepilih jadi PU-nya kan. Lu datang lah besok Berarti lah. suaranya gitu. PU banget ya. Iya lah. Iya lah. Lehernya pengen gue tebas ya. Maaf ya ayah. Ayah semangat. Nah terus begitu gue datang, kasih informasinya gini. Lo lagi yang dapet. Ayo udah pernah cerita tuh ya. Terus Terus ya. udah gitu lu ditambah lagi nih gitu kan kombonya. Lu yang handle dia ya. Sering banget ini. RE aja yang turun tangan. Oh berarti Mas Tit udah bagus. Ya berarti dipercaya banget ya. Dipercaya. Ih positif banget dia. Kan buat Masalah- ayah harus positif. Iya, Kalau tapi buat Kak Ika produser kita harus negatif. Iya. Oh maksudnya biar balance. Tapi kan kita Balance, sebagai anak baru digituin kan mentalnya belum Iya. siap ya. Maksudnya Gue gak menyalahkan PD-nya. Enggak. Guanya yang belum siap. siap. Iya, kayak Ica juga tadi tuh Icanya yang belum siap nerima itu. Iya. Padahal Padahal namanya mungkin dunia itu lumrah kerja. kali ya. Iya, Mungkin dunia lumrah. kerja kan mereka kan Atau mungkin jokes kali ya. Mereka lagi bercanda kali. Guanya aja yang baper gitu. enggak sih. Kalau kerja nggak pakai bercanda. Oh. Iya. Emang kitanya belum siap aja Iya, mentalnya. betul. Mentalnya Emang belum gue kaget siap. kan Cak. Gue gitu. Iyalah, Lu pasti. lagi yang kepilih. Iya ya berarti gue gak diharapin ya katanya. Oh.
Sama ini Pakai kalau udang. misalnya kita udah ngirimin kerjaan remote gitu. Kan ada 1 kali jatuh revisi. Kita nungguin lah respon klien. Aduh semoga aja nggak banyak gitu kan. Aduh kalau banyak nih gimana. Terus tahu-tahu tiba-tiba alhamdulillahnya nggak ada revisi, itu lega banget. Ya nggak sih? Iya. Nungguin aduh revisi banyak apa enggak ya. Pokoknya kalau banyak kan berarti kan kita jelek banget gak sih? Nggak juga. Iya. Revisi apa nih? Tapi VO tergantung apa Kak Ika, dubbing? revisinya revisi skrip atau revisi intonasi. Iya takutnya revisi apa? revisi emosi kita yang nggak pas gitu loh. Iya sih. Takutnya itu. Kalau revisi skrip kan biasa. Tapi kalau revisi ya kita udah salah tafsir dari yang apa yang dia mau, nah itu kan horor. Iya sih. Pokoknya kalau jadi anak kayak kita baru gini ya, kayak serba takut ya. Iya. Kayak semuanya tuh Kalau belum rilis udah belum. udah. Iya. Iya. Lo Penuh tau gak dengan apa yang horor? ketakutan. Apa tuh? Kita lagi take podcast tiba-tiba ada revisi. Revisi apa? Revisi apa? Ini depan gue lagi. Ada kerjaan ya Pak. Ya ampun. Ya itu. Untung gak banyak. Ya cepet lah. Oh udah dapat kerjaan Gampang lah lagi. si abang mah ngerjainnya. Udah dapat kerjaan lagi. Enggak, ngemis-ngemis kerjaan aja kemarin. Oh. Ngemis kerjaan. Nah itu termasuk horor tuh. Ketika kita yang kita juga kerja, ada orang ngemis-ngemis pekerjaan sama kita, Iya, kita kagak benar. bisa ngasih ke pekerjaan. Ya itu Sering bingung. kan? Iya kan? Iya. Ada kan bang? Ada kerjaan gak buat ponakan gua gitu? Hah? Oke, maksudnya kita Gue aja bias. nganggur ya. Dia minta sama gue aja nganggur. Iya, kadang teman gitu, Ika di sana di Tangerang ada ini, nanti lulusan ini adik aku mau, oh iya, terus dalam hati mikir, gua aja nganggur, iya sama gua, terus udah gitu dia juga mintanya itu di bukan yang kayak sesuai sama kerjaan kita VO atau segala macam, tapi di luar itu gitu loh, kita kan gimana Luar itu tuh kayak apa misalnya? dia minta jadi administrasi apa, sedangkan Ya Ika kan berkutat Aspri. berkutat di dunia VO kan, terus tiba-tiba minta tuh, oh iya nanti deh kalau ada. Sama ini biasanya. Ini gue nggak mengeneralisir apa. Kalau Oke. mengeneralisir. Iya semuanya. Maksudnya kalau pas lagi ada kumpulan keluarga. Itu pasti ada aja tuh Iya kejadian-kejadian yang Itu horor. banyak, itu banyak. Kayak misalkan gini nih. Weh sekarang jadi daber nih gitu. Ini anakku ajak juga dong jadi daber. Gue aja perjuangannya gimana? Tiba-tiba gue suruh, aduh gimana? Benar. Itu juga horor banget buat gue. Apalagi kalau misalkan pasti adalah di keluarga kita gitu, keluarga besar. Ada satu yang entah itu Ada aja yang- julid, entah itu Enggak sebenarnya bukan- niatnya basa-basi, Betul. tapi nyakitin. Terus kan jadi bikin serba salah ya gitu Iya. kan. Gitu kan. Ntar kalau misalkan kita gimana dibilangnya, ih sombong amat sih nggak mau ngajak-ngajak gitu kan. Pada saat kita lagi terpuruk, hilang. ngilang ya. Pada saat kita lagi mulai menanjak, Jaya. Datang. oh iya datang dia langsung. Lucu banget ya hari ini dia ya. Kenapa sih? Tahu nggak nih buat apa nih? Apa? Buat nyubit. Mau gak sih nih gue nyubit? Ih, apaan sih? Gemes banget gue hari ini. Oh, Lucu gemes. banget ya hari ini. Mas, Iya. Bang tolong Bang. Tadi udah gue diam. Cepet ya. Nah itu pasti ada tuh yang kayak gitu-gitu kan. Ya kan? Di keluarga tuh. Iya. Yang apa dalam hati gue, kemarin gue lagi terpuruk lu kemana kagak nongol ya udah ngoceh-ngoceh mulu kan. Giliran lagi ada, ya datang lagi minta kerjaan kan gue Iya. bingung ya. Kalau enggak gini, dulu pas kita belum jadi ngasilin Orang. duit, nggak dianggap, ditegur enggak. Terus Iya, Ya, benar. biasanya iya. gitu. Iya. Terus kayak karena mungkin Sering tuh gitu. sering banget. Tiba-tiba ngechat sih, anjir sukses banget lu sekarang. Iya. Iya kan? Tai. Sabar bro. Tapi emang gitu, emang semua rata-rata Maksudnya begitu. dia tuh kan terima kasih atas informasinya. Iya. Makasih loh Paresinya. Iya. Positif banget ya ayah Positif. kita ini. Ya ampun. Iya kan, biasanya gitu. Karena Tai. Terima kasih atas informasinya. iya, karena dianggap masih kecil dulu tuh masih kecil. Terus kayak pas udah ini, wah baru begitu. Giliran orang udah ada ininya baru kayak wow diwaw. Maksudnya gak perlu harus begitulah kan manusia kan gak harus ada sesuatu dulu ya nggak betul, Betul. Sih? Sama Betul. satu lagi pertanyaan yang selalu ada ketika gue datang ke kondangan. Iya, Kapan nyusul? Enggak, itu udah basi. Kok sendirian? Enggak. Apa tuh? Kapan nih kondangannya Ika? Emang gue laki-laki, gue kan gak disunat gitu.
Kondangan sunatan maksudnya. Oh, Mas. Gimana ya? Ya udahlah. Kondangan tuh gue mikirnya kondangan pernikahan, bukan Iya. kondangan sunat. Oh bukan di situ Ayo, ya? Ika. Oh. Takut kualat. Ayo Ika. Pengen nih kondangannya Ika. Oke. Oh iya iya. Tunggu ya Sabtu atau Minggu, Ika bilang gitu. Iya. Kadang pertanyaan itu emang kurang nyaman sih lama-lama. Sebenarnya awalnya nggak nyaman, lama-lama tuh kayak gini nih, kita kasih tahu. Oh ya. Gitu. Kayak malas gitu jawabnya udah kayak gitu. Gini saran gue besok-besok. Lu saran bawa apa? Saran burung. Cah, Oh iya maaf. masih kedua. Masih kedua. gue mulai merasakan Nah kan ngerasain kan? Oke. horor. Horor ya? Iya bener-bener. Gitu lah perasaan kita gitu, Pak, Mas. Iya iya iya. Jadi lu gak sadar mas selama ini mas? Enggak. Pura-pura gak sadar gue. Jadi besok-besok lu bawa kondangan sendiri. Kayak. Bawa kondangan Jadi, sendiri. Kapan ya kita ke kondangan kayak nih ada nih langsung kasih aja. Apa yang dikasih? Ya, apa kayak tulisan gitu? Terima kasih atas ucapannya gitu aja. Kurang. Cetak dulu. Berarti Iya, tahu ya, terima goreng. kasih atas siapanya tahu. Iya tahu. Terima kasih atas Oke. positif banget. Ya. Thanks. Atau enggak terima kasih atas imbauannya tetap aja Bang Tai. Iya sih. Kasih tai gitu ya. Tapi kecil-kecil terima kasih atas imbauannya. Terus apa lagi? Apa Bang yang horor Bang? Jangan gitu dong, lagi kerja revisi. Lagi revisi dia, jangan diganggu. Apalagi Emang mas? otaknya ada dua kanan kiri. Oh, ya, oke sip. Plus. Bener juga sih. Iya benar kan. Begitu. Nah horor lagi itu ini biasanya itu dulu itu kalau misalkan buat kita nih dulu pekerja awal-awal kerja itu kalau misalnya tiba-tiba ditraktir sama bos. Kenapa emang? Karena udahannya biasanya habis itu langsung target. Iya gue ngerasain. Ngomongin Iya. target tuh. Ngerasain. Hei semuanya pada semangat. Yuk kita makan yuk. Dede. Ada apa ini? Tiba-tiba ngajak traktir makan. Iya. Iya. Oh selama dimakan baik banget itu. Wah gimana kamu keluarga? Oh baik. Oh terus gimana? Oh kamu katanya lagi usaha ya. Waduh. Nanti gue ini perhatian banget bos. Gitu. Pasti ada maunya. Selesai makan. Target hari ini, Oke. bulan depan harus sekian. Nah, Apaan? targetnya. Oh iya. Itu biasa gitu tuh. Tuh horor tuh. Iya. Horor. Sama tadi Oh. apa ya gue mau ngomong? Sama ini. Itu horor tuh. Udah mau Iya. ngomong lupa. Ya, gue sering banget lagi. Horor adalah Apa tuh? kita aus nih. Minta minum di rumah temen. Ya kan? Kasihlah gelas. Terus kan ya gimana ya? Kita minum kan. Kok gelasnya baunya gini terus airnya kok gini kagak diminumin salah. Kita Iya, minum gua juga. pernah lagi Ya gitu. kan? Jadi kayak pasti ditanya kenapa? Oh enggak. Kalau enggak request minta gelas yang lain takut tersinggung itu menurut gue kejadian horor. Karena gue susah untuk Sama menghandle ini itu. Ca. Lu suka kan Kalau saya ngeliat- ini cara rendam tisu, jadi kan berkurang. aduh. Airnya berkurang. Biar kesannya Habisin kayak tisu diminum. dong gue. Ini lu suka ada yang kayak apa sih? Bukan ampas ya, tapi yang kayak bulu-bulu putih-putih gitu loh yang Iya ada iya di- iya. Apa? air Air yang tadi. suka ada bulu-bulu yang putihnya. iya putih-putihnya gitu. Itu kan juga horor. Gue baru minum dong, lagi aus kan. Dulu kan gue seneng main bola kan. Kayak abis minum nasinya masukin lagi ke dalam gitu ya. Iya Kayak gitu kayak ya? gitu. Iya. Kotoran-kotoran begitu. Kotoran-kotoran gitu. Terus gitu. Mau minum. Kayak ada Gue nasi. liat kan itu, gue buang dulu. Gue tuangin lagi. Semuanya sama taunya. Ini buat apa dong nih? Gue bilang. Aduh, itu horor banget. Itu horor sih. Gimana lu? Enggak, gue udah gitu kan. Sama ini dikasih makan, makanan udah di piring, tapi dia habis dia luar buka pagar, dia main pindahin makanannya ke piring Pakai tangan. Kita mau makan juga itu rasa apa itu makanan. Rasa oli lah. Bekas tuh habis ini. Dari motor. Iya, terus kenapa kamu gak makan? Iya tante makan. Lihat-lihat makanan. Emang ini sih ya rada-rada sih. Emang. Kenapa? Iya maksudnya kayak gitu horor menurut Iya. gue Oh, juga karena nanti kalian akan mengalami horor pada saat nanti berumah tangga. Iya. asik. Ada momen nanti kan coba dong pengen nyobain masakannya Si Anu. si Ica dong gitu kan. Pengen nyobain masakan menantu nih. Itu horor. Cobain aja ntar. Oh, Ya, tapi tapi masak mama, telur. mama aku cuma Air. jago masak telur. Masak silakan dimakan. Terus tiba-tiba ada pandangan yang Cuek aja ya, Ge. Kalau gue, Kayaknya aku udah kenyang. gue tata balik.
Makan, udah dibikinin makan. Menantu macam apa? Aduh, Jadi kalau kita bahas horor tuh nggak habis-habis Gak ya. habis-habis. Dan kalau Sepertinya- kalian punya cerita horor yang horor sebenarnya, Kalian tulis di kolom komentar. Kan udah dimatiin kolom Horor yang horor komentarnya. sebenarnya itu gimana sih? Horor yang palsu ada gitu. ya kan setiap orang kan versinya lain-lain. Iya, oke, benar. oke, Jadi oke. siapa Horor tahu menurut kalian mau sharing ke kita. Maksudnya literally horor ya, Literally nggak horor, cuma bukan yang setan doang hantu. ya. Oh jadi hantu nggak begitu horor kan? Satu-satunya horor yang punya warna dan Apa itu tuh? menyerap. Horor hijau. Oke. Sampai sini dulu ya. Podcast kita hari ini. Sampai sini dulu podcast kita hari ini. Horor ya. Ditutup dengan horor hijau. Dah.